Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Sabtu pagi di Masjid Tahirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Insyaallah kita akan mengaji bersama di kajian rutin Sabtu pagi. Sebelumnya mohon maaf pada pagi hari ini Bapak Kusmanto izin karena kondisi badan agak enggak sehat, jadi tadi WA saya mohon izin sudah 2 hari ini kondisinya tidak fit sehingga mohon diizinkan. Jadi nanti kita langsung kajian inti. Tentu saja kita menjadikan syukur kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan jelas kesehatan sehingga bisa tindak semuanya. Juga insya Allah yang ada di sini sehat dan kita syukuri nikmat sehat itu, karena nikmat sehat itu memang benar-benar mahal harganya ya. Jadi kita mendingan sehat. Makanya itu kita jaga. Memang kondisi kemarin tiba-tiba hujan panas, sekarang ini mendung lagi, kita tidak tahu nanti mau hujan atau tidak. Sedia payung sebelum hujan tentunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang setia pada kajian kita pada kajian Sabtu pagi hari ini, monggo untuk menyingkat waktu kita buka dulu kajian pada Sabtu pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan pagi ini juga Ustaz kita sudah rawuh. Insya Allah nanti kajian akan disampaikan Ustaz Nur Khalis, sehingga monggo nanti bisa disimak, bisa dipahami. Mungkin masih melakukan kajian-kajian yang sebelumnya sehingga akan bersambung kajian kita. Akan bersambung apa yang sudah disampaikan Pak Ustaz Nur Khalis sudah beberapa saat waktu, nanti kita ingat lagi dan kita tentunya juga akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari beliau. Untuk menyingkat waktu saja sambil persiapan nanti di materinya, untuk itu monggo pada yang terhormat Ustaz Dr. Nur Khalis untuk bisa segera mempersiapkan diri sambil penyusunan adaptasi. Juga mohon maaf nanti bila mana sambil persiapan ya. Monggo Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan karunia panjang umur, sehat, mudah-mudahan juga murah rizki. Karunia-karunia yang Allah berikan tidak ada lain, sikap yang terbaik adalah kita belajar untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan, Allah berkenan untuk menambahnya. Tambah panjang umur, tambah sehat, tambah murah rizki, tambah lancar urusannya, mudah-mudahan. Sholawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahaturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita ngaji bareng-bareng. Jadi saya menyampaikan materi ini karena saya juga ingin belajar juga tentang ilmu tawakal. Kalau pengetahuan
insya Allah cukup mudah untuk kita ketahui. Saya yakin Bapak Ibu paham nggih tawakal nopo nggih? Apa Ibu tawakal? Iya, sudah ada contekannya ya. Yang tidak mudah itu kira-kira apa ini? Prakteknya. Itu makanya kita sekarang sudah harus mulai punya target dalam taklim, dalam pengajian, dalam belajar. Targetnya bukan hanya sekedar tahu, tapi target kita hari ini sudah mulai kita harus riyadhah, berlatih untuk melakukan apa yang kita tahu. Pengetahuan kita, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu rata-rata sudah sangat memadai. Walaupun tetap harus terus kita belajar menambah pengetahuan kita. Tapi memang kadang-kadang pengetahuan itu mboten berbanding lurus dengan pengamalan. Jangan disangka kalau yang duduk di depan mic ini, di depan panjenengan itu sudah lebih hebat daripada panjenengan. Enggak gitu. Kalau kuliah mungkin sebagian panjenengan, saya mungkin masih lebih tinggi lah sebagian ya. Saya sudah pernah TK, pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, pernah S1, pernah S2, pernah S3 gitu ya. Itu kalau pengetahuan. Tapi soal pengamalan belum tentu. Bahkan saya punya keyakinan banyak di antara panjenengan yang jauh lebih wasis daripada saya. Makanya saya menyampaikan ini bukan semata-mata untuk panjenengan, tapi juga untuk saya pribadi. Karena kita pingin belajar. Pengajiannya wis bener, wis kaya minum obat. Esok pengajian, kok sore yo pengajian. Bahkan malam pengajian meneh, itu biasanya gitu ya. Majelis taklimnya pagi apa, siang apa, sore apa gitu. Bahkan seragamnya aja lebih banyak daripada baju jagongnya. Ibu-ibu, tapi kalau bapak-bapak jarang pengajian punya seragam gitu. Tapi kalau ibu-ibu biasanya majelis taklim itu, saat majelis taklim kadang seragamnya telu ya, papat. Kadang-kadang pengajiannya sregep, apa imannya ndak naik-naik gitu, yang naik cicilannya. Iya, karena banyak seragam itu loh, banyak seragam ngangsur terus ya. Anak sing gosi dhisik itu, engko nyicil ya ben sasi. Akhirnya imannya ndak naik-naik, ndak ningkat-ningkat, yang ningkat malah cicilannya. Ya, akhlaknya nggak semakin baik mungkin. Yang lebih berkualitas sekarang debatnya dengan suaminya. Ya, jadi wong lanang kudu sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Itu mbek nunjuk-nunjuk bojone karena sering pengajian, ilmune wis akeh banget. Itu ya. Nah, rupanya memang harus berlatih, termasuk tawakal ini. Nah, termasuk tawakal. Nah, memang syarat utama tawakal itu adalah mengimani Allah dulu, memang yang pertama itu. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, kalau panjenengan percaya.
Jadi yang pertama memang kita harus mempercayai dulu Allah itu. Percaya apa? Percaya bahwa Allah pencipta kita dulu. Ya. Percaya enggak kita kalau Allah yang menciptakan kita? Percaya ya, kalau yang ini pasti kita percaya. Biasanya ya, yang mencipta itu pasti mengetahui ciptaannya. Ya, tukang bangunan bangun rumahnya siapa itu, dia pasti mengetahui tentang bangunan tersebut. Aku meh tuku omah ya Kang, omah ndi? Omah aku biyen sing bangun kae. Nah gitu. Nah ketika dia yang bangun pasti beliau tahu seluk-beluk dari bangunan itu. Allah menciptakan kita, Allah mengetahui seluruh ciptaannya. Jadi oksigen yang ada di ujung jari kita itu tahu berapa kebutuhannya. Allah paham kebutuhannya. Detak jantung kita normal, Allah paham. Asupannya Allah tahu. Itu yang kedua. Jadi kita harus percaya betul bahwa Allah itu maha mengetahui tentang apapun pada diri kita ini. Yang ketiga, karena Allah mengetahui, termasuk Allah juga mengetahui seluruh kebutuhan kita. Dan Allah mampu mencukupi seluruh kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita butuhkan sekarang? Tenang. Nggih. Tenang. Apalagi? Untuk bisa tenang biasanya butuh apa lagi itu? Supaya tenang uripe. Butuh apa? Abu? Butuh nafkah. Oke sithik butuhe. Cukup gitu. Sudah cukup? Bakal dah pokoknya kalau nafkah wis cukup aku wis ora butuh liyane. Cek butuh ndak? Butuh sehat. Untuk sehat butuh apa? Oh, itu lah dicatat kebutuhan kita, itu nggak akan habis Pak satu buku itu. Dan semua yang kita butuhkan Allah tahu itu. Dan mampu ndak Allah mencukupi semua kebutuhan kita? Ya mampulah wong Allah yang punya, ya kan? Kenapa kita ini diciptakan oleh Allah tidak hanya punya satu kebutuhan, tapi kebutuhannya macam-macam itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Mbok Gusti Allah iki rasah nyiptake kita dengan banyak kebutuhan itu. Cek butuh sandang, butuh pangan, butuh papan, sandangnya kudu apik, macam-macam gitu ya. Papannya juga harus layak, bagus, dan seterusnya itu. Kenapa begitu banyak kebutuhan kita Allah ciptakan? Mampu ndak Allah ciptakan kita ini manusia dengan cuman satu kebutuhan saja? Angger wis wareg wis ra butuh liyane, ra butuh sandangan, ra butuh tempat tinggal, ra butuh apa-apa. Mampu ndak Allah itu? Mampu juga karena Dia pencipta. Kenapa kita diciptakan oleh Allah makhluk yang begitu banyak kebutuhannya? Supaya kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah akan cukupi semua kebutuhannya, syaratnya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Yang percaya tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Jadi masalah kita sekarang apa Bapak Ibu? Masalah kita sekarang apa? Jenengan sering menemui orang lebih bahagia, banyak yang bahagia atau bingung sekarang?
Banyak orang yang bagi anggar jenengan ketemu karo koncone mesti alhamdulillah Bu, saya saiki wis seneng nguripe. Apa lebih banyak yang duh saiki iki wis gitu. Mana yang lebih banyak? Iya. Semakin ke belakang kayaknya semakin itu yang semakin banyak nggih. Kalau dulu si mbah-mbah yang sekarang hadir, Mbah Kakung, Mbah Putri, itu dulu itu begitu tenang. Sampai hari ini beliau tenang betul. Hatinya itu ngerasa sudah puas dengan apa yang didapat. Seandainya beliau punya kesulitan, beliau tenang sekali menghadapinya. Tapi orang-orang yang hidup di zaman sekarang akeh senenge syukur apa akeh ngeluhe. Angger ketemu nang ndi-ndi ana sing ngeluh kerjaan. Dek ini kerjaan ora ono digoleki. Ya, giliran sudah dapat kerjaan sekarang ngeluh wae. Ternyata kerja ya ora penak, wong jeneng wong kerja kok kepenak iki piye. Gitu. Ya. Ketika dulu habis menikah pengen punya anak. Wes duwe anak ngeluh wae, biayane larang, sekolah larang gitu, cai nakal, macem-macem lah itu. Ya. Sekarang lebih banyak orang itu, padahal semua kebutuhan yang kita butuhkan itu Allah sudah siapkan semuanya. Tinggal kita bertawakal saja. Nah, berarti problem kita sekarang apa Bapak Ibu sekalian? Masalah kita itu kita belum bisa bertawakal sebenarnya. Makanya hidup kita masih banyak mengeluh karena kebutuhan gitu ya, yang menurut kita semakin banyak dan semakin sulit untuk dipenuhi gitu. Makanya ada perasaan tidak nyaman di hati. Ate tuku iki duite kurang gitu ya. Pengen iki ternyata biayane ra ono, pengen sehat kok malah persendian sudah mulai entek minyake. Macam-macam lah gitu ya sekarang. Nah, itu masalah. Juga masalah orang yang di depan mic ini Bu, sama. Masalah ini podo. Ya, masalahnya kurang bertawakal karena kita jarang belajar untuk menjadi orang yang bertawakal. Kita hanya baru belajar tahu tentang tawakal. Ning durung mencoba kita ini untuk berlatih menjadi orang yang bertawakal. Ya, pada rumusnya kita sudah tahu. Ya kan Gusti Allah sing nyiptake dhewe. Gusti Allah juga tahu semua kebutuhan kita, wong Dia yang menciptakan kebutuhan itu. Dan Allah juga yang menjanjikan bahwa kebutuhan kita akan dipenuhi semuanya. Kenapa kemudian kita ini sudah percaya seperti masih bingung? Oh, berarti memang itu baru keyakinan dalam pikiran kita, tapi belum kita yakini, percaya betul untuk melakukan apa yang kita yakini itu. Makanya ternyata menyerahkan, mempercayakan, mewakilkan urusan kepada Allah agar kita mendapatkan maslahat, menghindari mudarat, itu ternyata butuh latihan. Kalau tidak berlatih, ternyata juga sulit. Semakin ke belakang kita tidak semakin bahagia, bahkan kita semakin bingung. Sekarang itu ya bingung. Dek ini anaknya cek cilik, bingung le ngerawat gitu ya. Rodok gede sekolah bingung le mbiayani. Saiki wis do rampung, bingung meneh golek kerjaan, bingung wae to ya. Iya.
Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad, hadis pada indeks nomor 205 di Imam Ahmad. Kenapa ini hilang? Ya. Nah, Rasulullah sampaikan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian semua bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, pasti Allah akan memberikan karunia kepada kalian sebagaimana Allah memberikan karunia kepada burung. Taghdu himasan, burung itu pagi hari pergi dari sarangnya, wataruhu bitanan, dalam kondisi lapar, nanti sore dia pulang dalam kondisi kenyang. Nah, ya tentu manusia lebih hebat dari burung harusnya, nggih. Ya. Burung saja tawakalnya luar biasa, haqqa tawakkuli. Dan pagi burung pergi lapar, sorenya pulang dia sudah kenyang. Itu burung itu. Nah, ini burung sama dengan bayi itu. Bayi itu tawakalnya luar biasa, ya kan? Bayi punya kebutuhan enggak? Punyalah. Tapi tawakalnya luar biasa, bahkan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau lapar usahanya mau nangis. Itu saja cukup rezekinya, betul ya? Bayi itu cukup rezekinya. Kalau haus isone mau nangis. Nah, ya tentu kita semua harusnya jangan kalah sama bayi. Wong bayi itu nggak bisa apa-apa, isone mau nangis wae dicukupi karuniane teko. Sementara kita bisa berusaha, kan? Lak ngelih iso golek dhewe kita itu. Itu saja kok masih bingung luar biasa. Jadi karunia Allah itu pasti akan datang. Jenengan mau cari, jenengan ndak cari, dia akan datang karunia itu. Coba orang sakit itu kerja mboten? Wong loro niku lho, nang rumah sakit loro ora kerja. Rezekine teko mboten? Oh, toh jenengan sak rombongan ngeterke rezekine toh. Iya, ono sing nggo buah, nggo roti kanggo sing nunggu tapi kuwi. Soalnya sing lara ora gelem buah wis diwehi asupan yang lain. Cek nekat wae jenengan nggo buah. Ya, karena bunyinya buah tangan. Makanya sing digawa buah. Engko akhirnya pulang dari rumah sakit kulkasnya penuh buah, jamaah nitian kabeh li teko nggawa. Iya, tapi ora kur buah, ono juga sing nggawa duit, toh kerja ndak tuh orang sakit tuh, gene teko rejek ini. Iya, ternyata datang. Kok kita kudu usaha? Ya usaha itu memang ibadah, itu perintah dari Allah, wajib kita usaha. Tapi usaha itu tidak menentukan banyak dan sedikitnya karunia yang Allah berikan. Ya. Kalau orang kerja keras itu mesti luwih okeh daripada sing ora kerja keras rezekine,
Tentu wong sing mangkat esuk bar subuh bahkan lali subuhan, bali sore kuwi duite mesti luwih akeh daripada sing leyeh-leyeh jam 10 lagi mangkat kantor kok jam 2 balik. Ternyata duite akeh sing jam 10 mangkat gitu ya. Jam 2 mulai. Ya karena usaha kita sudah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah. Semakin keras usaha, ya semakin banyak pahala kita. Tapi soal rizki itu Allah yang antarkan. Maka kita nggak perlu khawatir hakikatnya itu. Wong jenengan pikir, orang jenengan pikir teko kok asline kuwi. Wes sakniki kita ingat-ingat aja semualah. Masing-masing bisa introspeksi, bisa muhasabah. Kita tuh seringkali bingung Bu ketika menghadapi sesuatu. Kula niku bingung angger wis ajaran baru ngoten niku wis mumet kula niku asline. Wah anake telu kabeh nang luar negeri ya. SD Sapen, Mualimat, UAD to. Kuwi angger wis naikkan kelas sijine 7 yuta, sijine 8 yuta, sijine bayar SPP 16 yuta. Tak pikir dosen UAD iki angger anake dikuliahke kono gratis, tak pikir biyen. Tiwas tak lebokke kono. Ternyata bayar padha wae. Ya wis, tapi ya wis mumet lah. Sing kene medhos-medhos gajine mung sak sen dosen. Angger wis ngoten niku wis mulai glenak-glenik karo bojo. Piye Mi? Tabungane cukup ora? Ora ya, Bi. Duh, masih ana ora? Dol sik wae. Lah wis ora ana duwe kanca ra Mi sing iso golek utangan. Gitu. Kayaknya bingung terus, tapi delalah niku sing nang UAD ya wis meh rampung niku. Padahal mulai semester 1 kula bingung anggar ngoten niku. Tapi kok yo rampung kuwi nemu alimat yo semeh rampung wis kelas 3. Nggih, UAD wis semester 6 atau semester 7. Nang Sapen yo wis kelas 6 iki meh golek SMP. Ya. Lho lihat mikir kan mikir meneh, waduh jari istri saya itu. Sijine ate rampung Bi, sijine ate golek kuliah to berarti sesuk, sijine ate golek SMP. Padahal wis patok bangkrong anak saya itu. Pokoknya kudu golek sekolah sing Muhammadiyah. Wah, kula pun indenke sing Sapen kula indenke ora gelem, tak kek mualimat ora gelem. Diojo-ojoki kakake. Ojo nang mualimat, ojo nang. Padahal kakake loro-loro nang mualimat gitu ya. Ben ono sing beda anake Abi kuwi ngono. Gitu. Ah, Mucil. Wes tak daftarke wae nang Mucil wae, nitip aku. Teng Mucil Muhammadiyah 2. Gitu. SMP mereka niku. Koyoke yo larang, koyoke le bayar koyoke. Jare bojoku piye bisa esuk Bi? Enak sing ge bayar wis bene wae Mi, engko teko-teko. Ah, gitu. Sekarang kula manak wae. Angger wis wah pengalaman sudah kayak gitu ya wis berarti ora usah mikir saiki. Wae bayar mesti ana engko. Gitu. Karena dipikir ternyata juga malah marake mumet, akhirnya kebayar juga. Lho ngopo? Gitu. Mikir ya mumet ya, kebayar juga ternyata. Kan? Lho yo wis ora usah dipikir. Saiki yang harus dipikir hari ini itu terhadap karunia itu Allah ridho enggak. Nah itu tinggal mikirnya sekarang tuh. Nggak usah mikir karunia bakal datang enggak, pasti datang, pasti teko. Mbuh teko ndi wong Gusti Allah ki. Yang penting apa? Usaha ndonga. Oh, itu latihannya cuman itu kok. Latihan tawakal itu apa? Cuman usaha karo ndonga. Nggih ta Bu?
Nggih to, ning adewe iki yo nggih wae. Nggih. Iya. Jenengan wau tindak mriki ndonga mboten? Alah tenanan. Koyoke yo mung dihampiri kancane, ayo mangkat, ayo ngono. Iya. Lo kalau nggak biasa nggak doa juga lo kita Bu kemana-mana itu, nggih to. Ya Allah, kula badhe berangkat pengajian. Jenengan paringi kula padang pikir, padang ati. Jenengan paringi kula pengetahuan ilmu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Wonten sing ngoten mau? Ora yakin aku. Gitu. Ndak kita ini biasanya wis mangkat yo mangkat ngoten niku. Nggih, mangkat yo mangkat gitu. Padahal latihan tawakal nggih ngoten niku, jane latihan tawakal niku. Latihane setiap apapun kita harus berdoa. Wong sing duwe kabehane iku Gusti Allah. Lancar orane urusan Allah juga yang nentukan. Nah, makanya apa saja ya Allah kula badhe masak. Jenengan paringi lancar lek kula masak, walaupun bumbune rapati genep, jenengan pokoknya sapa sing ngrasake enak teng lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu luar biasa itu. Mampu ndak Allah misalnya kurang garam ngoten niku waktu kakean, tapi dirasake kare wong ku yo enak. Delaklah sing ngrasake masakan jenengan iki wong sing wis ora gelem apa garam itu. Kan ada orang yang sudah menghindari garam banyak itu karena darah tinggi. Ya ternyata jenengan Mbah Kakung wis mboten stabil darahnya. Makanya kurang asin nih miturut jenengan, tapi yang lain ternyata ngerasake siapa yang bikin nyaman tadi itu. No, tan gitu itu. Cuman kadang-kadang kita ini punya dugaan usaha dhisik baru tawakal. Niku mboten klentu wong paten hadise memang niku. Akilha fatawakkal 'alallah. Kuwi unta kuwi talenono dhisik baru tawakal. Nggih to? Usaha dulu baru tawakal. Nah, itu cara tawakal yang paling rendah memang. Tapi niku nggih tawakal niku. Ning kan angel banget niku. Tapi kalau jenengan hadis Nabi misalkan saja kalau jenengan keluar rumah, apa doanya itu? Idza kharaja min baitihi, kalau keluar dari rumahnya, doanya apa? Bismillahi alallahi la haula illa billah. Itu hadis kanjeng Nabi. Jenengan pun tindak dereng, tapi jenengan pun tawakal niku. Wong dungane jenengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Padahal jenengan nembe numpak sepeda motore dereng mlaku niku. Atau baru keluar rumah sudah bertawakal. Usahanya belum tapi wis tawakal. Nah, jadi kalau orang keluar rumah sudah bertawakal pada Allah, setan niku bingung. Niku tambahan dari riwayat Abu Dawud. Jadi setan itu bisik dengan setan yang lain gitu. Apa kata setan yang satu kepada setan yang lain? Wis rasahe ngaing sampean itu. Aja mbok kuda kuwi. Wis ora bakal iso. Kenapa? Hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana kita dapat menggoda orang yang telah diberikan oleh Allah petunjuk, sudah dicukupi dan sudah diberi penjagaan. Karena orang yang keluar dari rumahnya mengucapkan itu hudita wa kufita
wa tanahha anhu syaitan. Kata Rasulullah begitu. Kalau kita sudah bertawakal mau berusaha, itu kita akan dicukupi oleh Allah gitu ya. Akan ditunjuki oleh Allah, akan dijaga oleh Allah. Oh, kuwi tawakal. Nah, iki latihan iki berarti memang, gitu. Jadi sesuk pun bingung, Bu. Kita ndak boleh bingung soal karunia. Karena karunia pasti akan kita dapatkan. Jadi ada 4 kejadian di dunia yang pasti akan dialami oleh kita. 1, pasti kita diberikan karunia oleh Allah. Yang kedua, pasti kita diberikan sulit oleh Allah. Yang ketiga, itu datangnya dari kita. Karena Allah tidak ciptakan kita seperti iblis, maka kita pasti akan berbuat baik. Kalau iblis nggak akan berbuat baik, tapi kita bukan iblis. Kita diciptakan beda dengan iblis. Pasti akan berbuat baik. Dan yang keempat, kita juga tidak diciptakan oleh Allah sama dengan malaikat. Makanya kita pasti akan berbuat salah. 4 kepastian itu, Pak. Pasti diberikan rizki, karunia oleh Allah, makanya nggak perlu panik. Nah, serasa panik. Saiki apa-apa njaluk wae nang Gusti Allah. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu Allah sendiri yang sampaikan. Kapan saja kita berdoa memohon, Allah pasti akan kabulkan. Berarti masalah kita apa? Jarang dongo. Itu masalahnya. Jadi apa-apa kita nggak pernah minta sama Allah itu. Mulang ya mulang ngoten niku. Makanya bener kalau muridnya iki jan wis angel-angel saiki. Lah gurune ya mulang mung mulang. Kutunen gurune ate mulang, ya Allah, kula badhe mulang. Jenengan paringi hati pikiran yang lapang di mahasiswa nanti supaya mereka bisa menerima ilmu ini dan anugerahi mereka untuk mampu mengamalkan ilmu ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Wonten guru sing sakniki sing ndonga ngoten. Wong kula mawon sering lali ya. Nduk, yakin niki Pak. Apa guru-guru dulu itu jauh lebih hebat daripada kita sekarang ilmunya? Ora, Pak. Mboten. Tapi dekatnya guru-guru itu dengan Allah dan terus mohon kepada Allah agar ilmunya itu manfaat untuk anak-anak didiknya, ya akhirnya manfaat tenan kok, Pak. Lho saiki gurune kula niku didik calon guru wong kula niku jurusane pendidikan agama Islam. Dijak sholat jamaah iki angele luar biasa niku. Iki calon guru lho kuwi. Calon guru agama lho kuwi. Coba kuwi. Kalau disuruh bikin makalah, presentasi bagus. Ilmunya luar biasa. Tapi tadi ilmu hanya ya ilmu saja itu. Wah itu calone. Iku baru calon yang dididik. Lho sing wis karuan didik dosene niku lho, Pak. Wis instruksi saya itu pokoknya nang fai angger wis azan duhur kudu dirampungi mulang tuh. Mbuh kurang 15 menit ora peduli. Sing penting rampung ono, duhur rampung, azan rampung, dijak kabeh nang masjid. Nun dosene wae sok le pasal ki nanggung ya Pak, kurang sithik ya Pak, ngono ae. Nah, itu. Ya akhirnya ya teko muridnya ya padha kuwi engko. Lah muridnya bakal dadi guru. Kowe bayangke wae kowe. Ku sing guru lho Pak, durung liyane kuwi. Ya,
belum liyane lagi yang belajar ilmu-ilmu yang lain. Nah, kita kurang, doanya itu memang kurang. Jadi anak-anak kita itu, coba kalau dulu bapak-bapak, saya masih ingat. Jadi saya mungkin termasuk yang beruntung dilahirke bukan dari rahim bapak kula mboten sugih, simbok kula nggih mboten sugih. Tapi kula beruntung banget karena simbok kula niku gelem merihatini anak-anake. Makanya saya itu kalau mau ujian mulai dari dulu gitu ya. Ketika sekolah sampai saya kuliah, pasti saya pulang. Kula usahake balik pokoknya saat durunge ujian. Saya perlu njaluk dungane simbok. Dari dulu itu. Wong gimana ya? Kalau njaluk duit ya ora bakal dinai soal. Iya. Simbok kula niku buruh tandur. Buruh tandur, anake 12. Bapak kula mau guru ngaji ya. Bapak kula mau guru ngaji. Guru ngaji lah saiki ya kadang sok dibayar. Guru ngaji Quran nang omah. Oh anake 12 njaluk duit ora diwehi mesti. Sak dungokke wae le. Wis ora apa-apa, wis cukup itu buat saya juga. Nah, makanya ada pengalaman bagus yang menjadi sampai sekarang saya yakin bahwa doa orang tua pada Allah itu mustajabah. Nah, gandeng kula rumiyin kuliah karo kerja, Bu. Wong ora ndedit. Ya kuliah manggone nang masjid kula niku. Tapi ya alhamdulillah masjid itulah saya dapat istri juga. Ya, karena saya dapat anaknya Pak Takmir. Eman-eman anak Pak Takmir ayu ya. Dan Pak Takmir apian, ibu apian, bocah apian, daripada pek wong liya. Langsung tak tembung saat durunge kula lulus, ndak keduluan liyane. Nggih. Jadi kula semester 6 wis tak tembung. Pokoke semester urung rampung kuliah rabi kula. Nah, daripada dipek wong liya. Ya. Nah, ujian itu kadang-kadang dosen itu ada yang ujian tulis tetapi juga bikin tugas makalah. Nah, kalau ada dosen yang nawarkan begitu, pasti saya pilih tugas. Soalnya ora perlu masuk kuliah, entak ge kerja. Lah ngerjake tugas kan iso ndalu. Wah, gitu. Kok ndelalah kula niku lali tenan. Lah kudu ngumpulke tugas niku. Rong dina niku lagi eling kula niku. Rong dino lagi eling, wah piye iki wis ruwet iki. Akhirnya saya datanglah ke sowan ke dalam beliau. Prof, ngapunten kula nyerahkan tugas ujian makalah itu. Saya lupa bener Prof itu. Walah, ora di ya wis ora apa-apa le, bayang kula ngoten niku wong kula teko nang omahe to. Madu onek-onek kula. Wah iki piye to? Orang kuliah enggak serius. Tahu batas terakhirnya udah 2 hari yang lalu, baru sekarang dikirimkan. Ki karepmu piye itu? Wes ngono kae lah nyeneni ya. Dosen sepuh toh kan mesti gitu, orang tua itu saking sayangnya kadang-kadang le nyeneni tenanan. Lah terus gimana Prof? Saya sudah waduh ini putus asa saya sudah. Gimana saya Prof ini? Saya boleh dari tambah kerjaan lah nggak apa-apa. Yang penting nilai saya keluar. Wes rasa dipikir nilaimu wes metu dek ngi rong dino dek ngi wes metu nilaimu kae. Deloken kae. Gitu. Yo coba niku. Di kerjaanan orang diwaca malah kula diseneni kok. Nilaine wis metu kok. Piye iki? Oh, iki mesti dungane simbok iki mesti. Gitu, akhirnya saya yakin betul iki mesti doanya ibu ini. Kalau karena usaha saya, lho usahane orang diapa-apake malah kula diseneni kok, terlambat nyerahke kok. Orang didelok apik ora iki makalahku. Entuk A apa entuk B ngono. Lho malah wis metu nilainya A lho Bu, coba Bu. Rong dino sak durunge kuwi. Oh ya Allah, gitu ya. Luar biasa sebenarnya. Angger tadi memang. Jadi kalau doa Allah pasti ijabah. Nah,
kita itu nggak usah khawatir dengan karunia dari Allah. Yang penting ndonga usaha karo donga. Nah gitu. Latihannya itu latihan memang. Lah kula lho sing arep miki iki, kadang-kadang sing ora gelem latihan ngeten iki. Makanya apa? Ketika kita berhasil sedikit, itu lupa syukur kita. Kadang-kadang itu saya tuh bener-bener Pak. Biyen ketika fakultas saya masih kecil itu, mau penerimaan mahasiswa baru, itu kabeh dosen tak jak sholat bengi loh teng Masjid Islamic Center nih. Karo Ormawa, organisasi mahasiswa itu. Tak jak ndonga nang Gusti Allah ben entuk mahasiswa oke. Masane Fai biyen ono sok diitung pira ngono, Pak. Oke dosene daripada mahasiswane, kuwi beasiswa kabeh, Pak. Gitu. Ada dulu Mbak Suryanti itu dulu satu kelas cuman 7 orang. Kuwi sing loro leren. 5 nih beasiswa kabeh. Dosen iki 12, Bu. Mahasiswane mau karek 5. Itu masih mending. Adik kelas beliau 2 orang, laki perempuan. Mahasiswane kuwi, wis angele kuwi, ora jamak kae. Ki piye iki wis njaluke nang Gusti Allah. Wah, akhirnya sampai nerima niku meh 1000 lho. Sak fakultas niku meh 1000. Posting kita tahniah, posting gitu. Kesombongan rupanya. Bar kuwi wis akeh mahasiswane ora pernah njaluk meneh, Pak. Itu. Ini saya cerita bener-beneran ini, Bu. Wong aku dekane kok ya. Ora pernah tak jakno meneh. Wis akeh kok. Bar 964 apa berapa itu ya. Turun. Waduh. Kon rima 700, pira ngoten niku. Wis kangelan meneh ling golek. Niku cek bangga, Pak. Takon liyane, pira UMY sakmene, pira WI sakmene. Wah, ngene dhewe cek luwih akeh. Ngono kuwi. Ora ndonga. Sesuk eneh kuantem pandemi, Pak. Wah, kantem pandemi. Karek 400 piro, 480-an mahasiswa kula niku satu angkatan. Cuman jarak tahun pertama, kedua pertama bar ndonga dine akeh, bar sithik ndonga dine akeh, ora ndonga meneh. Dinge turune wis meh 100 luwih, turun meh 200 luwih gitu ya. Saiki ternyata sing negeri niku le buka ora ana saringane. Wabeh diterima karo sing negeri niku. Karena BHMN. Jadi swasta niku kabeh do mumet sakniki niku. Ya UAD mumet, UMY mumet, UI-mu sing gede-gede apa meneh sing cilik-cilik, luwih mumet meneh niku. Karena wis ora pati ana rontokan. Dari yang negeri niku wis ana jalur mandiri, jalur apa? Jalure akeh banget. Wah akhirnya wah iki ya Allah iki. Itu loh kadang-kadang Pak dhewe ku. Wis bener-bener dalane iki wis bener. Ndonga, usaha. Aja mung usaha tok, usaha pun karo ndonga kudune iki. Oh, wong semuanya itu Allah yang menggerakkan karena kebutuhan itu Allah tahu. Ada butuh napa mawon tahu dan Allah pasti akan kasih kalau kita doa. Ya. Usaha itu lantaran mawon, wasilah mawon. Tapi hakikatnya Allah yang akan memberikan karunia itu. Maka harus bertawakal kita kepada Allah itu. Percaya betul. Nah, caranya tadi itu pokoknya apa saja sekarang yang akan kita lakukan dungon dhisik, jaluk. Ora kudu nganggo bahasa Arab yo. Nah, dhewe ora mudeng nganggo bahasa Arab kok. Ate nang pasar nganggo bahasa Arab piye? Ya Allah, adhabu ila suq. Oh gitu ya, enggak perlulah itu. Ya sudah dengan bahasa apa saja bahasa kita. Ya Allah paringi kula lancar mangke, kula badhe blonjo. Mudah-mudahan
barang-barang yang kita butuhkan ada dan berkualitas, regone kan podo kan kebutuhan kita itu. Ya wes mangkat gitu, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya kita ndak tahu liyane ngenyang ora entuk, jenengan ngenyang kok yo ndelalah entuk. Gandeng wis karek terakhir to, ya wis Bu, jenengan tekone rada kawanan iki, wis tentek wis nuwun jenengan terserah bayar piro. Oh, kita ndak tahu juga. Ternyata jenengan sing entuk paling larang. Padahal wis ndonga. Iya. Oh, berarti Allah tahu juga kenapa ini buat kita juga mahal. Ya, jangan disesali juga gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, rupanya itu yang harus kita latih. Kita berlatih sekarang, pokoknya numpak motor, ajeng tindak, ajeng berbuat apa saja. Sekarang awali dulu dengan mohon pada Allah. Terus baru kita lakukan. Ketika nanti kita melakukan sesuatu pun, mari kita juga berdoa supaya yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Itu yang harusnya kita pikirkan. Karena karunia Allah pasti akan datang. Kita tidak perlu bingung lagi sekarang. Pun lak waya sekolah anake mesti iso sekolah. Nggih to? Lek pancen wayahe anake iku diwai jodoh karo Gusti Allah, ya pasti ana jodone. Kalau seandainya belum, ya sudah, sabar saja, berdoa saja, berusaha, berdoa. Jadi tenang itu. Itulah yang akan menjadikan hati kita itu menjadi tenang. Nah, yang kita pikirkan, kita boleh gelisah. Kalau karunia yang diberikan oleh Allah itu tidak berwujud amal. Itu sekarang. Ini okeh karunia ini, tapi kok ibadahnya malah menurun gitu. Iki rizki duitnya okeh kok malah sedekahe berkurang. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai nanti rizki banyak malah nggak jadi amal. Karunia banyak harus banyak amal. Itu yang kita pikirkan. Tapi soal karunia datang atau tidak sudah tidak perlu terlalu mikir entuk mboten, yo mikir yo entuk. Tapi jangan sampai menggelisahkan hati kita. Nah, mudah-mudahan ini petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat kita. Nah, sekarang pokoknya apa kata Rasulullah pada kita. Oh, ini ada hadis yang hilang ini kayaknya ya. Ini ada al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dhaif wa fi kulli khairin wa la ta'zin. Oh ya, ini ada akhris ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya. Jadi berusaha saja kemudian mohon pada Allah. Berusaha mohon. Insya Allah kita bersama-sama akan menjadi orang yang bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, kebutuhannya akan dicukupi. Sekarang latihannya adalah latihan tawakal. Ini latihan loh niki. Termasuk niki sing ngarep niki kurang tawakal. Ya, makanya sok bingung wae. Sok bingung, masuane kurang bingung. Lah ngapa bingung? Ana Gusti Allah. Njaluk. Kok orang dikabulke ya ora usah bosen njaluk meneh. Gitu. Semua kita mohon pada Allah diiringi dengan usaha yang serius. Makanya berdoa, berusaha sambil mulai nggih Bapak Ibu sekalian, sarang-sarang kalih kula nggih latihan. Kadang sok lali-lali ya. Nggih. Gonceng anak, wis siap urung? Cepet iku jam 6 nih. Gitu.
Pun bi, ayo mangkat. Itu kadang-kadang tuh. Lupa kita berdoa dulu ya. Ini lah iling. Lah pas iling nih kok. Kalau jangan ndonga, lah iling. Ndonga sih. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu. Baru berangkat. Iku lah iling, lak mboten iling karo muring-muring. Wis jam sakmene iki meh udan barang kecepat. Lelet. Wah, akhirnya starter motor langsung hus. Itu. Oh, ternyata harus latihan nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat saya dan buat kita semua supaya kita hidup ini selalu happy, bahagia, ndak usah terlampau risau dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada pertanyaan buatan? Enten sing nang mboten Ibu Bapak. Cukup? Oh, Cukup. Oke. Nanti materinya akan bisa simpan. Oke, siap. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus pada kesempatan pagi hari ini telah mengupas masalah tawakal ya. Jadi kalau masalah tawakal itu secara arti kita sudah memahami ya. Tadi disampaikan monggo pelaksanaannya tadi sudah dicontohkan akan bintang-bintang contoh. Nah kita tinggal mulai yang mana mungkin minggu depan bisa Bapak Ibu dimulai dari bagaimana kita mau berangkat. Sebelum berangkat kita awal dulu dengan membaca doa. Nah, nanti silakan minggu depan bisa menulis doanya, menulis masing-masing. Nanti kalau doanya itu di yang paling bagus ya. Nanti mungkin ada doresnya ya. Nanti tak kasih dores. Sedangkan nanti doa yang untuk berangkat ke sini ke pengajian ini. Jadi nanti judul saja berada kalau nanti saya ganti. Bukan yang terbaik tapi nanti kalau nanti saya kasihkan dores untuk menyenangkan kita. Jadi dari melaksanakan ini sudah saya informasikan ada doresnya. Gitu. Seperti itu ya. Jadi terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini banyak sekali yang disampaikan dan saya kira waktunya cukup longgar. Tadi kita mulainya juga lebih awal dan sekarang sudah menuju seperempat dan alhamdulillah banyak yang sudah disampaikan bersama. Itu terima kasih sekali lagi untuk Ustaz Nuris dan kepada jamaah semuanya yang masih setia pada kajian kita sampai pagi. Itu kami selaku bersama